Assalamualaikum, hello hai, apa kabar teman-teman? Selamat datang, selamat bergabung. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman dalam episode reactions kali ini. Nah, apa pendapat kalian dengan Indonesia guys? Indonesia akan menjadi sebuah kuasa besar ekonomi di Asia Tenggara satu hari nanti. Apa kalian setuju? Nah, hari ini guys kita akan buat sebuah lagi reactions video daripada catatan ini. Dan judul daripada video ini adalah Indonesia will become a superpower country. Link asli daripada video ini saya letak di description box di bawah. Nanti kalian boleh pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Jangan lupa pertimbangkan. Jangan lupa guys, link asli dari video ini akan saya letak di description box di bawah. Kalian pertimbangkan untuk subscribe. Jangan lupa buat bergabung dan dukung channel yang saya react ini. Ojo lali di subscribe channelku guys. Dan moga-moga kalian yang berada di dalam channel ini, yang sedang menonton lah, berada di dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian yang baru di channel ini adalah sebuah channel reaction. Silakan bergabung dan dukung channel saya. Saya sangat hargai sokongan dan dukungan yang kalian berikan buat channel kecil ini untuk berkembang. Jangan lupa hidupkan tombol lonceng dan tekan tombol subscribe guys. Oke, mau membawa waktu, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Catatan ini. Oke. Halo sahabat citizen. Indonesia has demonstrated an enormous capacity. Nah, Seiring bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia, semakin meningkat juga kinerja Indonesia di segala bidang. Indonesia saat ini tengah berjuang keras untuk mengangkat derajatnya dari negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi berkali-kali, terutama dalam merealisasikan industri hilirisasi yang katanya bakal membawa negeri ini naik derajat. Ya, sebab tidak lama lagi saya rasa semua kereta EV saat ini yang tengah pemerintah lakukan adalah membentuk ekosistem yang bakal menjadikan Indonesia raja baterai EV dunia. Ini berkaca pada negeri tetangga seperti Inggris, Taiwan, dan Jepang yang sukses melakukan hilirisasi dan berhasil mengangkat derajat negaranya. Itulah sebabnya Indonesia tidak ingin terjebak menjadi negara berpendapatan menengah, karena Indonesia punya potensi untuk mempunyai sumber, kayak dengan sumber. Kalau kita lihat ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun, sebetulnya masih terbuka lebar untuk menjadi negara maju. Lihat saja pasca pandemi COVID-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret tahun 2020, membuat perekonomian jatuh ke jurang krisis. Akan tetapi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal itu bisa dikendalikan oleh pemerintah dan mampu pulih sejak pertengahan tahun 2021. Nah, Indonesia Maju telah menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan di setiap pidato Presiden Republik Indonesia dan forum-forum kajian. Belum lama ini, negara Amerika Serikat memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa Indonesia dikeluarkan dari daftar negara berkembang menjadi negara maju. Tentu saja berita tersebut sontak menjadi hangat diperbincangkan oleh seluruh kalangan. Sebab memang Indonesia secara sebuah negara yang sangat berpotensi besar menjadi negara sumber alam dia saja, tidak tandingan guys. Indonesia merupakan bangsa yang besar. Itulah pernyataan yang sedikit menguatkan bahwa negara tercinta ini layak menjadi negara adidaya sejajar dengan Amerika Serikat. Kemudian, bila dijabarkan dalam artian apa yang dimiliki oleh Indonesia, akan tidak hanya menjadi sebuah mimpi belaka saja. Bahwa mungkin saja di umur Indonesia yang ke-100 tahun nanti, atau bahkan mendekati 100 tahun, Indonesia menjadi negara paling menjanjikan di dunia. Betul, itu betul guys. Sebab saya rasa banyak lagi potensi Indonesia sebenarnya. Bukan menjadi sebuah kabar burung lagi atau sekedar opini bahwa Indonesia memiliki segalanya. Bayangkanlah
Nikel ada, gas ada, kayu Dilihat ada. dari segi sumber daya alam, Kaya setelah betul mengalami Indonesia. penyusutan, saat ini Indonesia memiliki hutan yang luasnya sekitar 43 juta hektar dengan keanekaragaman hayati lengkap di dalamnya. Banyak tumbuhan dan hewan endemik yang hidup punya di cantik. hutan Indonesia dan tidak Burung ditemukan di negara lain. Dengan luasnya hutan yang dimiliki Indonesia ini, bumi pun bergantung pada hutan-hutan Indonesia untuk menyeimbangkan iklim. Sedikit mundur dan melihat sejarah, Indonesia dikenal memiliki tanaman rempah-rempah berkualitas sejak masa penjajahan dahulu. Itu betul guys. Lada dan pala termasuk dalam jajaran rempah yang Rempah permintaannya ada, cukup tinggi di pasar Ekonomi global. ada, Sampai saat ini pun nikel Indonesia ada, masih merajai gas pasar ada. rempah dunia. Indonesia kaya Produksi sumber. vanili dan cengkeh Indonesia ada di peringkat pertama. Walaupun kabar terakhir mengungkapkan nilai ekspor lada masih 74%, belum 100%. Tapi itu sudah cukup tinggi Tetapi itu. angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Indonesia masih memiliki kesempatan yang lebar untuk menjadi negara pengekspor lempah paling berjaya di dunia seperti 500 tahun silam. Karena tanah luas dan subur masih membentang di berbagai daerah di Indonesia. Negeri Indonesia ini punya potensi menjadi negara adidaya kelima di dunia. Seperti kita ketahui, Indonesia sudah memiliki syarat untuk menjadi negara adidaya. Seperti beberapa hal ini. Satu, Yang pertama, punya populasi yang besar karena akan jadi angkatan kerja yang besar. betul. Kedua, Yang kedua, punya Tampang. SDA Nah, yang nih. besar karena punya raw material atau bahan untuk memutar mesin produksi yang besar. tiga, Yang ketiga, padi. luas alam atau lahan yang besar karena wilayah besar bisa menampung mesin produksi besar. Betul. Saya rasa yang lengkap lah. Kalau melihat dari tiga faktor ini, hanya ada 5 negara yang punya kesempatan untuk jadi negara adidaya. Pertama Tiongkok, Yang pertama, Betul. China. Kedua, Ketiga, India. Ketiga, Amerika Serikat. Keempat, Rusia. Dan yang kelima, Indonesia. Indonesia. Jika dibandingkan Indonesia dengan Australia, Jauh. negeri kanguru sebagai negara yang besar secara wilayah kedaulatan dan kaya sumber daya alam, namun tidak diiringi dengan jumlah populasi yang Populasi dia sedikit berlimpah. di sana. Jadi masih memerlukan tenaga kerja yang ramai. Namun dengan segala kesempurnaan yang dimiliki oleh Indonesia, justru menjadi PR yang cukup besar bagi tanah air ini. PR apa maksudnya? Pasalnya, kekayaan Indonesia itu menyulitkan anak bangsa untuk mengolah secara mandiri. Indonesia masih sangat bergantung pada negara adidaya untuk mengolahnya. Dan sangat disayangkan, semakin banyak pekerja asing dari Tiongkok yang mulai menggeser pekerja Indonesia di negeri sendiri. Seharusnya jika memang anak bangsa memiliki kelihayan di bawah pekerja asing, perlu dilakukan pelatihan kerja lebih lanjut. Indonesia harus mampu menekan angka pengangguran, salah satunya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Masuk akal? Selain itu, salah satu kunci untuk Indonesia menjadi negara adidaya adalah dengan menjadi negara yang solid. Sebab pengalaman dan sejarah sudah menegaskan negara yang lebih solid secara internal akan mampu memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara yang kurang solid secara internal akan kalah nantinya. Benar guys, ini benar. Jadi demikianlah video daripada catatan ini, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar masuk akal di pikiran saya guys. Jadi Indonesia itu punya segalanya. Punya lahan yang luas, punya sumber daya manusia yang banyak, punya sumber alam yang sangat mencukupi. Tapi itulah masih memerlukan adidaya daripada negara-negara besar untuk mengembangkan beberapa faktor
ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi mungkin ini akan dihentikan guys, dan mungkin tidak keterlaluan kalau saya katakan nanti satu masa nanti di Asia Tenggara Indonesia juga akan menjadi sebuah negara yang sangat-sangat super power guys di dalam sektor ekonomi guys. Apa pendapat kalian? Silahkan komen di ruangan komen di bawah, berikan pendapat kalian dan saya sangat hargai itu. Moga kalian terhibur dan moga video ini mampu memberi manfaat dan info buat teman-teman yang menonton. Sekali lagi, buat teman yang baru di channel ini, silakan bergabung dan dukung channel saya guys. Silakan tekan tombol loceng dan hidupkan tombol loceng. Dan jangan lupa buat bergabung dan dukung channel saya. Ojo lali di subscribe channelku guys. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Terima kasih karena menonton sampai di sini. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.